Halo semua, bertemu lagi dengan saya Pak Marinsan. Pada kali ini kita akan belajar konsep fisika tentang gerak harmonis sederhana, disingkat dengan GHS atau juga disebut dengan getaran. Ya, kompetensi dasar dari pembelajaran ini adalah menganalisis hubungan antara gaya dan getaran dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan kompetensi dasar keterampilannya adalah melakukan percobaan getaran harmonis pada ayunan sederhana atau getaran pegas berikut presentasi hasil percobaan serta makna fisiknya. Sedangkan tujuan pembelajarannya ada 3, yaitu memahami konsep dasar gerak harmonik sederhana, mengenal istilah-istilah pada gerak harmonik sederhana, menganalisis posisi, kecepatan, dan percepatan benda ketika mengalami gerak harmonis sederhana. Ya, ini adalah contoh gerak harmonis sederhana ya. Ini bandul, benda yang digantung dengan tali, terus diayun, lihat. Benda ini bergerak bolak-balik ke kanan dan ke kiri secara teratur, waktunya sama, dan melalui titik setimbang. Jadi titik setimbangnya adalah titik di tengah-tengah ini ya. Ya. Terus kita bisa lihat juga ini pegas, digantung benda, terus diayun, dia naik turun ya, naik turun secara teratur. Jadi setiap satu ayunan, satu gerak atas bawah itu waktunya sama. Jadi gerakan bolak-balik yang teratur yang juga melalui titik setimbang. Jadi titik setimbangnya ada di sini gitu ya. Nah, ini ada 2 contoh gerak harmonis sederhana atau getaran, yaitu bandul dan pegas. Tentu kita bisa melihat contoh-contoh lain dalam kehidupan sehari-hari, sangat banyak sekali. Misalnya sebuah benda ngapung di permukaan air, terus kita tekan, akhirnya bendanya naik turun, bergetar. Itu juga gerak harmonis sederhana. Kalian bisa lihat contoh-contoh lain dalam kehidupan sehari-hari ya, misalnya waktu gempa, gedung yang pencakar langit itu bergoyang kanan kiri gitu, bergetar, itu juga gerak harmonis sederhana. Nah, kita akan lanjutkan karakteristik dari gerak harmonis sederhana ini. Ya, dalam gerak harmonik sederhana ada 8 istilah yang akan kita bahas. 1 yaitu tentang titik setimbang atau garis setimbang. Yang kedua, amplitudo. Apa itu amplitudo nanti akan kita bahas. Yang ketiga adalah posisi atau simpangan benda. Yang keempat, frekuensi dan periode. Yang kelima, kecepatan getar benda. Yang keenam, percepatan getar benda. Yang ketujuh, gaya pemulih. Dan yang kedelapan adalah kecepatan sudut. Ya, sekali lagi kita amati definisi dari gerak harmonis sederhana ini. Perhatikan, ini ada titik A, B, dan C gitu ya. Jadi benda ini bergerak bolak-balik A, B, C, B, A gitu ya. Itu satu gerak harmonis sederhana, atau begitu juga dalam gerak harmonik sederhana pada pegas ini. Nah, ini adalah titik setimbangnya. Garis-garis ini ya, garis-garis ini adalah titik setimbangnya. Sedangkan di sini ini adalah titik setimbang. Oke, bagaimana gerak harmonis itu bisa terjadi adalah karena adanya gaya pemulih. Adanya gaya pemulih. Misalnya pada bandul ini, mana gaya pemulihnya? Lihat. Gaya pemulihnya adalah gaya ini, ya, gaya gravitasi yang arahnya ini, FP ini. Jadi kalau saya tuliskan, gaya gravitasi itu adalah arahnya ke sini ya, ke sini gaya gravitasinya. Nah, komponen yang ke sini adalah kalau ini sudutnya theta adalah ini mg ya, maka komponen yang membuat dia bergerak berayun adalah mg sin theta ya, sin theta. Inilah yang menjadi gaya pemulih pada ayunan ini. Ketika benda ini bergerak menuju titik setimbang, tentu sudutnya makin kecil, gaya pemulihnya makin kecil. Di titik setimbang, gaya pemulihnya sama dengan 0, karena sudutnya sudah 0.
Nanti bergerak lagi ke kanan karena gaya energi kinetiknya sudah besar. Tadinya kan di sini diam, makin bergerak makin cepat, energi kinetiknya makin besar. Nah, dia bergerak lagi ke kanan. Bergerak lagi terus sampai ke puncak, energi kinetiknya nol, energi potensialnya maksimum. Atau gayanya, gaya pemulihnya selalu menuju titik setimbang sehingga ketika bergerak ke kanan, gaya pemulih mengarah ke kiri diperlambat, akhirnya diam. Nah, di C, gaya pemulihnya maksimum, bergerak lagi ke kiri dia. Bergerak lagi ke kiri, gaya pemulihnya makin kecil. Jadi ingat, gaya pemulih akan paling besar kalau di simpangan maksimum. Gaya pemulih akan nol kalau di titik setimbang. Dan begitu seterusnya. Energi kinetik berubah menjadi energi potensial berubah menjadi energi kinetik, dan terjadi terus-menerus, terjadilah gerak harmonis, gitu ya. Jadi sekali lagi, gerak harmonis ini terjadi karena gaya pemulih. Begitu juga pada pegas ini, gaya pemulihnya itu adalah ya gaya pegasnya. Jadi ketika pegas dimampatkan ke atas, gaya pegasnya mendorong. Ketika pegasnya ditarik ke bawah, pegasnya menarik, ya. Jadi selalu terjadi gaya pegasnya. Nanti kita akan belajar tentang gaya pegas ini di kelas 11 akan dibahas secara detail, tapi nanti di pertemuan kedua akan kita bahas secara singkat untuk memahami gerak harmonis pada pegas. Oke, 8 istilah yang tadi kita jabarkan, kita bahas satu-satu. Ya, nomor 1, titik setimbang adalah posisi benda pada saat benda itu diam. Jadi di sini ya, ini di sinilah titik setimbang. Jadi setimbang itu ke kiri dan ke kanan setimbang, sama ya, ini titik setimbang. Sedangkan amplitudo adalah posisi benda paling jauh. Jadi inilah posisi benda paling jauh, yaitu di A atau di C. Itu amplitudo ya. Sedangkan posisi simpangan benda adalah jarak benda dari titik kesetimbangan. Ini kan benda ini bergerak terus, jadi setiap saat posisinya berubah-ubah. Nah, jarak pada posisi tertentu, pada waktu tertentu ke titik setimbang, itulah simpangan ya. Jadi misalnya ini ada pada sudut tertentu ini, waktu tertentu, simpangannya sama dengan Y, ini di sini. Jadi bisa saja suatu saat simpangannya sama dengan amplitudo. Terus yang berikutnya adalah periode. Periode itu sudah jelas adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu getaran ya. Jadi waktu untuk melakukan satu getaran dari A, B, C, B kembali ke A, itulah periode waktu untuk satu getaran atau satu gerak harmonis. Sedangkan frekuensi adalah jumlah getaran dalam 1 detik. Dalam 1 detik berapa getarannya? Misalnya 1 detik dia 5 kali bergetar, berarti frekuensinya 5 Hz ya. Sedangkan hubungan antara periode dengan frekuensi adalah T sama dengan 1/F. Oke, itu yang keempat. Yang kelima adalah kecepatan getar. Adalah kecepatan benda setiap saat pada setiap posisi. Arah kecepatan selalu sama dengan arah gerak benda. Nah, kita lihat sekarang nih. Ketika posisinya paling atas, nah kecepatannya menuju ke bawah. Ketika paling bawah, kecepatannya menuju paling atas. Nah, sekarang kita bisa lihat kapan kecepatannya paling cepat. Itu ada di titik setimbang ya, di titik setimbang. Kapan paling lambat? Di titik simpangan maksimum. Jadi paling bawah atau paling atas, disitulah dia paling lambat. Oke, yang keenam adalah percepatan. Percepatan. Jadi tadi kan ada gaya pemulih. Dalam hukum 2 Newton, percepatan berbanding lurus dengan gaya pemulih. Ketika gaya pemulih paling besar, ya percepatannya jelas paling besar. Jadi di titik mana percepatan gerak harmonis ini paling besar adalah di titik setimbang. Maaf, di titik setimbang gayanya 0, jadi percepatannya 0. Jadi gaya pemulih paling besar adalah di titik maksimum paling bawah atau paling atas, dan disitulah percepatan paling besar. Ingat, gaya pemulih selalu menuju titik setimbang, maka percepatan juga selalu menuju titik setimbang. Ya, jadi gaya pemulih barusan sudah kita bahas, selalu menuju titik setimbang. Dan yang kedelapan, ya ini istilah yang kedelapan adalah sudut, ya sudut yang ditempuh oleh gerak harmonis, ya. Nah, jadi tadi ini misalnya pegas ya, naik ke atas sampai maksimum.
Maka dari titik timbang sampai ke titik maksimum, dia mencapai 1/4 getaran atau 1/4 gerak harmonis. Kalau kita buat satu gerak harmonis menjadi grafiknya sepertinya, satu gelombang itu atas dan bawah ini berarti 180 derajat. Jadi satu getaran itu sama dengan menempuh 180 derajat atau maaf 360 derajat atau 2V ya, 2V radian. Maka ketika seperempat putaran berarti dia mencapai titik maksimum atau 90 derajat ya, atau setengah V. Nah, ketika kembali ke titik timbang, dia jadi 180 derajat atau V, terus turun lagi ke bawah 270 derajat, terus sampai kembali ke titik semula, berarti satu gerak harmonis penuh, berarti dia 360 derajat atau 2 V radian. Oke ya. Jadi apa itu sudut? Sudut adalah sudut yang ditempuh oleh gerak harmonis. Ingat sekali lagi, satu kali gerak harmonis sama dengan sudut satu putaran penuh, yaitu 360 derajat atau satu gelombang seperti ini. Ya, kita tahu waktu belajar gerak melingkar, sudut yang ditempuh itu adalah kecepatan sudut kali waktu. Ya, jadi ada kecepatan sudut, ada waktu. Ingat ini, ya. Jadi sudut yang ditempuh adalah kecepatan sudut kali waktu dan satuannya adalah radian per sekon. Jadi kita bisa tulis ini waktu gerak melingkar sudah belajar ini, kecepatan sudut sama dengan 2V per periode. 2V per periode. Periode itu kan sama dengan 1/F. Jadi kecepatan sudut sama juga dengan 2VF. Jadi ini rumus kita yang berikutnya ya. Kecepatan sudut sama dengan 2V per T atau periode atau sama dengan 2V per F ya. Ya, selanjutnya untuk keperluan memahami persamaan pada gerak harmonis sederhana, kita harus belajar sebuah masalah dalam matematis ya, namanya diferensial atau turunan. Itu untuk membantu kita menyelesaikan masalah dalam persamaan gerak harmonis sederhana. Jadi turunan itu seperti ini. Misalkanlah sebuah persamaan matematis Y sama dengan gitu ya, A X pangkat N gitu. Y sama dengan AX pangkat N. Maka kalau kita buat misalnya Y, perubahan Y per perubahan selisih Y per selisih X gitu ya, di mana delta X-nya saya tulis gini aja, di mana delta X-nya menuju 0 delta X-nya, maka ini bisa ditulis DY per DX, gitu, itu diferensial, DY per DX. Sehingga bisa kita tulis begini, Y aksen, jadi Y diturunkan terhadap X pertama, itu rumusnya menjadi seperti ini, A kali N pangkat X N min 1 ya. Ini rumus diferensial. Sederhana aja, nanti di matematik kalian akan belajar lebih detail. Jadi misalnya begini, contohnya Y sama dengan 2T pangkat 2. Misalnya begini sebuah persamaan. Berapa DY per DT gitu. Atau turunan Y terhadap T berapa? Ini sama dengan 2 kali 2. Jadi 2 kali 2 kali T pangkat 2 min 1 ya, N min 1 AN, atau ini sama dengan 4T. Itu saja ya, 4T. Jadi kalian bisa coba dengan persamaan-persamaan yang lain gitu. Nah, sedangkan kalau masuk kepada sinus kosinus, misalnya Y sama dengan sinus theta ya, maka Y aksen turunan dari sin menjadi kosinus theta gitu ya. Sebaliknya kalau Y sama dengan kosinus theta, berapa turunan dari cos theta? Menjadi min sin theta gitu. Oke ya? Jadi paham ya? Nah, kalau misalnya begini, Y sama dengan
P sin omega T misalnya. Ya, maka Y aksennya turunan dari Y sama dengan P kali cos omega T gitu. Ini diturunkan lagi omega T. Jadi kalau tadi misalnya di sini ya Y sama dengan AT, T pangkat 1 berarti kan, berarti Y aksen sama dengan A, di sini ada angka 1 ini, kali 1 ya, T 1 min 1. 1 min 1 itu kan 0. T pangkat 0 jadi 1. Jadi Y aksen sama dengan A gitu. Jadi kalau omega T diturunkan menjadi omega, maka ini menjadi omega P ya, cos omega T gitu ya. Jadi di sini saya tuliskannya, jadi omeganya diturunkan lagi. Jadi ini hasilnya. Oke, kalian bisa ulang-ulang lagi. Kita akan lanjutkan ke persamaan gerak harmonis sederhana. Ya, ini adalah persamaan gerak harmonis sederhana. Tadi sudah kita bahas. Grafik gerak harmonis sederhana itu dibuat menjadi grafiknya seperti ini ya, grafik sinus ya. Jadi ini amplitudonya, simpangan terjauhnya ini adalah amplitudo ya, ini amplitudo. Ini amplitudo ini. Terus setengah satu gerak harmonis berarti 360 derajat atau 2V. Jadi grafiknya grafik sinus. Atau ini bisa kita buat juga menjadi sebuah gerak melingkar gitu ya, di mana ini R ini adalah sama dengan A, amplitudo ya, R sama dengan amplitudo, jarak terjauh. Maka simpangannya pada sudut tertentu ini simpangannya. Ini Y gitu. Sudutnya sebesar theta gitu ya. Jadi ketika sudutnya sebesar theta, simpangannya sama dengan Y. Ketika sudutnya ini misalnya 90 derajat, ini titik P ini sudah 90 derajat di sini, maka Y-nya sama dengan A ya. Jadi simpangan terjauh adalah sama dengan A itu ketika sudutnya 90 derajat dan 270 derajat ya. Ketika sudut-sudut tertentu, maka yang pertama simpangan ya, ini simpangan atau kita tulis Y. Tadi kan ada 8 istilah itu. Simpangan adalah jarak terdekat dari titik setimbang ke titik pada saat tertentu. Jadi simpangan tertentu pada waktu atau sudut tertentu. Jadi Y, lihat tuh, Y ini kan ini sama dengan ini nih, sama dengan ini. Jadi Y sama dengan A sin theta. Jadi Y sama dengan A ini adalah amplitudo sin theta. Kita tahu tadi theta itu adalah omega T. Ya, jadi simpangan itu adalah A sin omega T. Sementara omega itu adalah 2V per T atau 2VF. Paham ya? Itu yang pertama. Yang kedua adalah kecepatan sudut ya, atau simbolnya omega. Nah, tadi sudah kita bahas dalam diferensial. Kecepatan itu adalah delta Y per delta T. Paham ya? Kecepatan itu adalah perubahan posisi per waktu, gitu kan? Berarti V itu sama dengan turunan dari DY per DT. Ya, berarti turunan dari sini, ya. Apa turunan dari sini adalah tadi turunan sin adalah cos ya. Cos omega T. Omega T ini kita turunkan lagi jadi omega. Maka kecepatannya adalah omega kecepatan sudut kali A cos omega T. Ingat dalam gerak melingkar omega kali R atau omega kali A itu adalah V maksimum kecepatan. Jadi V max cos omega T. Paham ya? Itu kecepatan. Nah, yang terakhir adalah percepatan. Percepatan itu adalah hasil dari gaya pemulih yang menyebabkan terjadinya
gerak harmonis. Jadi percepatan inilah yang membuat benda bergerak harmonis. Percepatan itu ingat adalah perubahan kecepatan per perubahan waktu ya. Jadi sama dengan dv per dt. Nah, kita turunkan lagi. Kita turunkan lagi dari sini. Turunan cos kan tadi min sin omega t ya. Omeganya kita turunkan lagi. Jadi omega kali omega menjadi omega kuadrat A sin omega T. Atau percepatan, ya, percepatan sama dengan min omega kuadrat A sin omega T itu kan sama dengan Y. Jadi omega kuadrat kali Y. Inilah percepatan. Ingat, kenapa min? Karena percepatan pada gerak harmonis selalu berlawanan dengan arah kecepatan. Ya, ketika bendanya bergerak ke atas, percepatannya menuju setimbang. Ketika bendanya bergerak ke bawah, percepatannya selalu menuju setimbang. Jadi selalu berlawanan dengan arah kecepatan, maka dikasih tanda min. Tentu ini satuannya adalah meter per sekon kuadrat, sedangkan kecepatan adalah meter per sekon, sedangkan simpangan adalah meter ya. Jadi kita sudah membahas semuanya, mulai dari sifat dari gerak harmonis sederhana, istilah-istilah dalam gerak harmonis sederhana. Yang terakhir adalah persamaan gerak harmonis sederhana, ada simpangan, kecepatan, dan percepatan. Minggu depan kita akan membahas khusus periode dan frekuensi pada gerak harmonis tertentu. Nah, kita akan bahas beberapa contoh soal. Ya, contoh soal yang pertama, sebuah benda bergerak GHS dengan kecepatan sudut, jadi omega sama dengan 1/3 V radian per sekon ya. Pertanyaan amplitudonya 2 cm. Pertanyaannya berapa periodenya? Oke, langsung saja. Tadi rumusnya omega sama dengan 2V per T kan? Kecepatan sudutnya 1/3 V sama dengan 2V per T. Oke, coret. Jadi periodenya sama dengan 6 sekon. Itu saja. Oke, kita lanjutkan ke soal yang kedua. Ya, masih soal yang tadi, yang ditanya adalah posisi benda pada detik kedua. Jadi simpangan yang ditanya ya. Jadi Y sama dengan A sin omega T. Oke, A-nya sama dengan 2. Ya, sin omeganya 1/3 V. Waktunya 2 ya. Jadi sama dengan 2 sin 2/3 V. Ingat, V itu 180 derajat. Jadi 2 kali sin 180 kali 2/3 itu 120 ya. 120. Sin 120 sama dengan cos 60. Ya, sin 120 sama dengan cos 60. Berarti 2 kali setengah akar 3. Jadi simpangannya adalah akar 3 cm. Kenapa cm? Karena amplitudonya dalam satuan cm. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Ya, masih soal yang tadi, yang ditanya adalah kecepatan pada detik kedua. Pada detik kedua, jadi V sama dengan omega A cos gitu ya, omega T. Ya, omeganya adalah 1/3 V, A-nya adalah 2 cm, cos sama dengan sudut tadi ya, 120 derajat, karena waktunya sama dengan 2. Jadi setengah V kali 2, cos 120 derajat itu adalah sama dengan setengah ya, sama dengan setengah. Jadi setengah V cm per sekon. Oke, gampang ya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Oke, soal ini adalah hubungan simpangan dengan kecepatan. Sebuah benda bergerak harmonik dengan amplitudo 4 cm, berapakah simpangan benda jika pada saat itu kecepatannya adalah setengah dari kecepatan maksimum? Jadi pertanyaannya berapa simpangannya, di mana amplitudonya 4 cm ya, 4 cm, ketika kecepatannya sama dengan setengah dari kecepatan maksimum. Oke, jadi rumusnya
VI ini adalah setengah V maksimum, oke? Sama dengan V max, rumusnya tadi begitu, V sama dengan V max cos theta, oke? Ini coret, setengah sama dengan cos theta, berarti tetanya sama dengan 60 derajat, ya. Jadi Y sama dengan 4, amplitudonya kan 4, cos 60 derajat. Jadi 4 kali setengah akar 3. Jadi sama dengan 2 akar 3 cm. Oke, kita lanjutkan ke soal yang terakhir. Soal yang terakhir adalah amplitudo benda, amplitudo gerak harmonis sama dengan 5 cm. Oke. Frekuensi sudut itu omega ya, 2 radian per sekon. Pertanyaannya, berapa kecepatan gerak harmonisnya, kecepatan bendanya ketika simpangannya sama dengan 3 cm. Oke, kita mulai dari simpangan berarti ya. Jadi 3 sama dengan ya Y sama dengan A sin theta gitu ya. A ini adalah 5 sin theta. Jadi 3/5 atau 0,6 sama dengan sin theta. Kita tahu ini sudah istimewa ya. Jadi theta itu sama dengan 37 derajat. Oke, jadi V sama dengan V max cos theta ya. V max itu adalah omega A, ini V max cos 37 derajat. Jadi sama dengan omeganya adalah 2, A-nya adalah 5, cos 37 itu 0,8 ya. Jadi 10 kali 0,8 sama dengan 8 cm per sekon. Oke, sekian 5 contoh soal dan pembahasan kita tentang gerak harmonis sederhana. Semoga kalian paham dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.